Wih, Mas Gong penampilannya Apa? rame amat nih Mas. Rame. Macem-macem nih. Lampung, Wah, Lampung ya? Nusa Tenggara Timur. Wah, Kupang. sarung-sarung. Ini sarung Banjarmasin. Kaos-kaos. Oh, mall. Kapitalis. Kamu aja juga rame. Apa? Iya, Sahir Baduy. Baduy. Tas Baduy. Tas baru itu koja ya? Iya, Koja. Ini Sarung poreng. Pasar tradisional. tas tradisional. Itu cap singa duduk. Ini tau gak Mas? Apa? Tuh, ini hadiah. Hadiah. Itu aqua apa? Salt. Oke. Jadi kita mau ngomongin apa nih? Wah, iya Mas. Penasaran kan? Sahabat Golagong TV, berjumpa lagi dengan saya Jang Rudun, maskot Rumah Dunia. Rumahku rumah dunia, aku bangun dengan kata-kata. Nah, sekarang Jang Rudun bersama Duta Baca Indonesia Golagong. Berdaya dengan buku. Itu tagline-nya tuh. Iya, bener Mas. Karena buku bisa membuat kita berdaya. Berdaya. Yang tadinya bukan siapa-siapa, alhamdulillah bisa melakukan banyak hal. Gitu ya. Mantap ya. Nah ini Mas Gong, Ya. kemarin kita sudah membahas tentang Safari kegiatan safari literasi, benar Mas? Ya. Ini ada yang menarik untuk dibahas Apa lagi, aja Mas. ikut nggak? Apa aja? Pertama ada orasi literasi, kedua ada Pertunjukan seni. pertunjukan seni, ketiga ada Pelatihan. pelatihan, Hibah. hibah buku, Wawancara. wawancara pejabat publik Nah. atau tokoh masyarakat, Ya. kemudian berkunjung ke Taman Baca Baca Masyarakat dan Rumah Mantan. Rumah makan ya, udah pasti kuliner itu. Rumah mantan, rumah makan. Rumah makan apa rumah mantan? Nah, yang terakhir itu peluncuran buku atau bedah buku. Oh, Apa yang mau ditanyain? ini Mas yang pertama dulu dong. Ya. Orasi literasi. Apa itu Mas kegiatannya? Nah, ini menarik nih. Jadi orasi literasi itu adalah kegiatan wajib di setiap safari literasi, dan itu diserahkan ke setempat ya di mana kita singgah nanti. Nah, kita memberi kesempatan agar pejabat atau tokoh masyarakat atau kepala dinas atau siapapun di tempat itu yang punya otoritas, punya wewenang, Oke. ya mudah-mudahan dia punya kapasitas ya. Nah, dia berpidato menghimbau ke masyarakat. Jadi sebelum acara dimulai, acara intinya dibuka oleh pejabat. Nah, diupayakan membuka acara itu tidak kebanyakan seperti ini, kepada yang terhormat, kepada yang saya muliakan, kepada yang, nah karena ini kegiatannya tidak formal. Iya. Jadi disitulah kesempatan orang itu bukan menunjukkan, bukan untuk sombong ya, mempengaruhi orang lain agar mau membaca dan menulis. Itu jadi orasi literasi itu adalah satu metode dalam hal kampanye budaya membaca dan menulis. Wah, itu luar biasa. contohnya begini misalnya. Kasih contoh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa swastiastu itu ya? Om Swastiastu. swastiastu, namo buddhayo, salam sejahtera. Nah, itu standar ya. Itu harus Sampurasun. dibuka tuh. Sampurasun, kula nuwun dan sebagainya. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Hari ini saya ingin memberitahu kepada orang-orang bahwa membaca itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Membaca itu bukan seruan dari saya, tapi seruan dari Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, jadi itu adalah satu kesempatan kita untuk Berekspresi ya. Untuk berekspresi, mempengaruhi orang untuk hal-hal baik ya. Hal yang positif. Iya. Wah, menarik ya. Mas, orasi literasi ya Mas ya? Ya. Saya pernah alami itu Mas. Ya. Waktu apa? saya jadi relawan tinggal Ya. di Rumah Dunia. Setiap Jumat malam kan Iya. ada ya orasi literasi. Orasi Ingat kan? literasi ya. Coba ceritakan gimana. Waktu itu teman-teman relawan yang menetap di Rumah Dunia tinggal dikumpulin, terus satu orang berbicara, berorasi literasi. Dikasih tema kan? Dikasih tema sama Ya. Mas Gong sebagai pembimbing di Ya. situ. Temanya menarik nih. Waktu itu Ingat nggak Opik apa? temanya tentang sepatu. Oh, sepatu ya? Sepatu. Ya.
teman-teman ada yang dapat tema rambut, Ya. kemudian bus kayak gitu. Nah, yang menarik dari orasi literasi ini selain belajar 5 menit ya, ngomong 5 menit. Berbicara 5 menit, bertutur kata dengan baik. Kemudian setelah dari hasil orasi literasi, kemudian ditulis. Nah, ini yang menariknya. Diperbaiki dulu, pertama kali diperbaiki ya, dikasih masukan, lalu 1 minggu diberi waktu untuk menulis esai. Benar-benar. Ada masukan dari teman-teman juga ya. Apakah kayak gitu juga Mas, orasi literasi? Apa ada perbedaan? Kalau misalnya untuk safari literasi sifatnya itu kan membuka acara. Iya. Nah, kalau misalnya di luar itu kita nih sudah pulang ke hotel, lalu malam-malam ada taman bacaan atau komunitas literasi yang ingin mengaplikasikan ini. Nah, kita siap datang tuh, kita praktikan. Karena ini sangat efektif metode ini. Di Rumah Dunia ada beberapa orang yang kemudian esai dari orasi literasinya itu dimuat di koran lokal, bahkan koran nasional. Ahmad Wayang ya Mas ya? Ya, Ahmad Wayang, Ardian J, Rudi Rustiadi. Ya. Jadi ini kameramen kita, asisten Duta Baca Indonesia. Nah, Opik juga kemarin dimuat ya? Dimuat. Iya. Itu yang pertama ya? Kayaknya sih yang keberapa? Yang esai? Esai yang pertama. Esai yang pertama kan kebanyakannya. Tentang puisi. Iya, puisi. Apa kemarin tentang apa esainya? Esainya tentang film. Film ya. Jadi intinya gini, orasi literasi itu dari lisan. Jadi retorika ya, satu cara retorika yang sudah tidak ada lagi karena tergantikan dengan televisi, audiovisual. Nah, sekarang kemampuan retorika itu harus kita bangun lagi dan dituliskan. Setelah itu, jadi ada versi tulisnya, karena itu mengacu ke literasi baca tulis. Jadi setiap kita lisan harus ada tulisannya. Itu salah satu bentuk dokumentasi. Dokumentasi kayak kemarin. Ini nih. Ya. Punya siapa Mas itu Mas? Ini punya Rudi Rustiadi lagi. Asisten Duta Baca Indonesia. Wah, luar biasa. Buku. Sebelum saya bergabung menjadi relawan Rumah Dunia, saya tidak banyak membaca buku karena di rumah saya tidak memiliki koleksi buku yang banyak. Maka di kampus pun saya sering diremehkan oleh teman-teman, dosen. Akhirnya saya merasa minder. Kemudian setelah saya bergabung menjadi relawan di Rumah Dunia, saya menemukan banyak koleksi buku di sini. Sehingga saya tertarik membaca buku sampai saya menjadi lebih percaya diri. Nah, ketika saya berdiskusi bersama teman-teman, dosen, atau masyarakat, saya jadi lebih tertarik, interest, dan percaya diri untuk saling sharing wawasan dari apa yang telah kita baca. Buku mengubah karakter saya menjadi lebih baik dan lebih positif. Bagi saya, buku merupakan simbol kehidupan yang harus kita baca terus dan pelajari terus. Wah, jadi Safari Literasi Duta Baca Indonesia, NTB, dari mana Mas? Jawa, Bali, NTB, NTT. Ini sangat mendukung ya untuk pengembangan benar-benar. Ya, jadi sebetulnya ini lebih pada tukar pengalaman. Kita juga nanti sharing. Kita juga nanti bisa dapat ilmu. Intinya kami nanti ini kita datang Safari Literasi itu sebetulnya pertama kita ingin belajar dari orang-orang di tempat yang kita temui. Nah, mudah-mudahan apa yang kita punya juga bisa membawa manfaat. Nah, jadi take and give lah ya. Bukan berarti kami ini pintar, bukan ya. Ingat tuh. Jadi kita nih mungkin ada pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh kita bisa dibagikan ke mereka. Begitu juga mereka nanti memberikan pengalaman-pengalamannya. Nah, jadi ya jangan rudul, ingat kalau misalnya di setiap kota ada yang tertarik ingin mengaplikasikan atau mengadopsi metode ini orasi literasi ke esai, ya insya Allah lah kita siap meluangkan waktu.
Gitu ya. Benar. Sahabat Golagong TV, terima kasih sudah menonton, menyaksikan video kami Jang Rudun dan Duta Baca Duta Baca Indonesia Indonesia. Golagong. nanti Ya. tunggu episode Berikutnya di Safari Literasi Duta Baca Indonesia 2022. membaca, Itu sehat, menulis, itu hebat. pagi, Baca, siang, baca, baca, malam. baca. Kapan ke rumah mantannya? Tahunya di sini loh, jalan jangan. Nah, satu. Iya, biasanya begini. Sahabat Nanti itu mau sama si Pas tuh. Mas, kemarin ngomong doang. Mas Jumat Kliwon. Oh, Sabtu ya? Sabtuan, Jumat malam. Jumat malam ya, Jumat malam. Kalau Sabtu malam ngapel dong. Oh ya, ngapel. Kalau Minggu malam, Ini Sabtu malam. Sabtu malam. Bulan terus, enggak. Terus aja. Terus aja. Tadi. Bulan enggak ada lagi bagus.